dengan segenap hati kami. Kami mencintai seluruh pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya pekerjaan-Mu ajaib bagi kami. Pekerjaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Oh Tuhan Yesus, tidak ada Allah yang seperti Engkau. Allah yang luar biasa. Allah yang sempurna dalam segala pekerjaannya. Allah yang sempurna dalam segala rencana-Mu bagi kami. Kami mau mengabdikan seluruh hidup kami kepada-Mu saja ya Tuhan, untuk melaksanakan rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, karena kami ada di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami. Tuhan, sekarang ini sampaikan firman-Mu, kembali selaraskan hidup kami dengan firman-Mu. Kalau ada di antara kami yang mulai melenceng dari firman Tuhan, mari Engkau bawa kami kembali ke dalam firman Tuhan, sehingga hidup kami sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Berbicaralah bagi kami, sebab kami siap mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus melayang-layang di atas kami, membentuk ulang kehidupan kami kembali menjadi seperti yang Tuhan rencanakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, nama yang ajaib, nama yang mulia, nama yang besar, nama di atas segala nama. Amin. Kami berdoa dan mengucapkan syukur. Dan semua kita yang siap dengar firman, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk. Selamat siang semuanya. Selamat siang saudara-saudara yang di rumah juga. Haleluya. Hari ini saya mau berbicara tentang menyangkal ego dan meremukkan ego. Saudara-saudara, sejak awal manusia diciptakan untuk mengekspresikan Allah dalam kehidupannya. Itu sebabnya manusia diciptakan dengan 3 bagian, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Dan roh ini adalah bencana khusus yang hanya bisa diisi oleh Allah dan tidak bisa diisi oleh yang lainnya. Mengapa Tuhan menciptakan roh dalam diri kita? Supaya Allah bisa masuk ke dalam roh kita. Karena Allah adalah roh, maka Dia bisa masuk ke dalam roh kita. Betul saudara? Nah, ketika Allah sudah ada di dalam kita, maka tujuan Allah adalah supaya kita bisa menjadi bejana Allah yang mengekspresikan Allah. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, maka Yesus di dalam Roh Kudusnya masuk ke dalam roh kita. Amin. Jadi roh kita sekarang diisi oleh kehidupan Allah itu sendiri, kehidupan Kristus itu sendiri di dalam Roh Kudusnya. Dan sekarang bagian atau rencana selanjutnya adalah kita mengekspresikan Allah yang sudah ada di dalam kita. Itu sejak di Taman Eden tujuan Allah seperti itu saudara-saudara. Cuma manusia gagal melakukannya. Itu sebabnya Adam pertama gagal, makanya dikirim Adam kedua, Yesus Kristus namanya. Manusia diciptakan bukan hanya untuk mengekspresikan Allah, tetapi juga untuk mengalahkan musuh Allah, yaitu iblis, saudara-saudara. Adam pertama gagal melakukan itu, tetapi Adam kedua, Yesus Kristus, berhasil melakukan itu. Yesus Kristus telah menang atas segala iblis, atas segala si jahat. Bahkan Yesus Kristus telah menang atas maut. Dan Yesus Kristus yang telah menang atas iblis dan atas maut itu sekarang ada di dalam saudara. Amin. Permasalahan orang Kristen adalah mereka sudah memiliki Kristus dengan segala keajaiban di dalam diri mereka, tapi Kristus yang ajaib di dalam diri mereka itu tidak terekspresi keluar lewat kehidupan mereka. Nah, apa masalahnya? Mengapa Yesus yang sudah ada di dalam itu nggak bisa keluar dari hidup kita? Sehingga ketika orang melihat kita, orang tidak melihat Kristus di dalam kita. Orang masih melihat Sony, orang masih melihat Eko, orang masih melihat Budi. Budi tetap menjadi Budi, Budi tidak pernah berubah menjadi Kristus. Beda dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus bilang, aku bukannya aku lagi, tapi Kristus. Hidupku adalah Kristus. Nah, kita harus memiliki konsep yang sama seperti Paulus. Aku harus berubah menjadi Kristus.
Nah, ketika Kristus terekspresi lewat hidup kita, maka aku berubah menjadi Kristus, saudara-saudara. Nah, hari ini saya mau membahas tentang apa yang paling menghalangi Kristus keluar dari hidup kita. Apa yang paling menghalangi Kristus bangkit dalam kehidupan kita. Satu-satunya hal yang paling menghalangi untuk Kristus keluar dari hidup kita adalah diri kita sendiri. Siapa? Jadi maafkan, saya harus terus terang sama saudara. Yang menghalangi kehidupan saudara bukan iblis. Yang menghalangi Kristus keluar dari hidup saudara bukan iblis, karena iblis sudah dikalahkan. Yang menghalangi Kristus keluar dari hidup saudara adalah dirimu sendiri. Itu sebabnya Tuhan menyiapkan dua jalur, dua jalan. Bagaimana caranya supaya diri kita sendiri itu tidak menghalangi Kristus keluar dari hidup kita. Bagaimana caranya? Ada dua cara. Yang pertama adalah menyangkali diri. Menyangkal diri. Menyangkal ego. Diri itu ego, saudara, aku. Dan jalan yang kedua adalah meremukkan ego. Jadi ketika kita menyangkali ego, maka egonya bisa diremukkan. Tetapi ada jalur khusus yang namanya meremukkan ego. Yang pertama, menyangkali ego itu adalah bagian kita untuk melakukannya. Kita harus memilih dengan kehendak kita sendiri, kita mau menyangkal ego kita. Tetapi kalau jalur pertama gagal, Tuhan siapkan jalur kedua, yaitu meremukkan ego. Nah, meremukkan ego ini dikerjakan oleh Tuhan sendiri, bukan kita yang mengerjakannya. Karena nggak ada satupun di antara kita yang mau meremukkan ego kita sendiri. Kita terlalu sayang pada diri kita sendiri, betul ya? Makanya susah sedikit nangis, susah sedikit nangis, ada masalah sedikit nangis, gitu kan? Datang ke Tuhan nangis, nyanyi nangis, nangis ya nangis, nyanyi aja nangis, apalagi nangisnya, gitu kan, saudara? Nah, kenapa kita seperti itu? Karena kita terlalu menyayangi diri kita sendiri. Itu sebabnya saudara-saudara, hari ini ayo kita membahas bersama-sama bagaimana kita menyangkal ego dan bagaimana meremukkan ego bisa terjadi dalam kehidupan kita, dan bagaimana kita meresponinya agar ego kita benar-benar mati supaya Kristus bangkit. Hanya kalau ego mati, kalau aku mati, baru Kristus nyata. Satu-satu jalannya untuk Kristus nyata di dalam hidup saudara adalah akumu harus mati. Aku harus mati. Aku harus berubah jadi Kristus. Aku bukannya aku lagi, tapi Kristus. Amin, saudara. Ayo kita bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas mengenai menyangkal ego. Matius pasal 16 ayat 21 sampai 24. Kita buka Alkitab kita. Matius pasal 16 ayat 21 sampai 24. Saya harap hari ini saudara siap untuk mati. Terima kasih untuk beberapa amin, yang lain belum siap untuk mati. Matius 16 ayat 21 sampai 24. Tentu maksud saya bukan mati secara fisik ya. Matius pasal 16 ayat 21 sampai 24 sudah di situ semua? Kalau sudah di situ, ayo kita baca bersama-sama dengan suara yang keras supaya yang di rumah mendengar suara saudara. Yang di rumah juga baca yang keras supaya kami mendengar suara saudara. Ayat 21 mulai. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Stop sebentar, saya jelaskan terlebih dahulu. Yesus sedang memaparkan rencana Allah dalam hidupnya kepada murid-murid. Yesus sedang memaparkan, menceritakan tentang ketetapan Allah yang sudah ditetapkan untuk Yesus, untuk hidup Yesus kepada para murid. Apa ketetapan Allah? Apa rencana Allah untuk Yesus? Dia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan, lalu dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. Itu rencana Allah untuk Yesus Kristus. Itu ketetapan Allah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Dia harus pergi ke Yerusalem, menanggung banyak penderitaan, lalu dibunuh dan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi Yesus sedang cerita tentang rencana Allah yang harus dia laksanakan. Kehendak Allah yang harus dia laksanakan. Apa respon murid-murid? Ayat 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya,
Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Haleluya. Jadi ketika Yesus sedang memaparkan ketetapan Allah untuk Yesus, Petrus narik Yesus ke samping dan menegur dia. Wah, luar biasa. Kata menegur di sini, saudara-saudara, itu dalam terjemahan lain itu seperti ketika kita mengusir setan. Istilah Indonesianya menengking. Jadi Petrus tarik Yesus ke samping, Petrus tarik Yesus ke samping, lalu menengking Yesus. Artinya apa? Kalau Petrus menengking Yesus, artinya menurut Petrus yang dikatakan oleh Yesus itu setan. Karena ditengking. Ya, saudara ya. Oke, lanjut. Ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Nah, ini lebih nengking ini, saudara. Karena jelas-jelas, "Enyahlah iblis." Jadi Petrus menengking Yesus, Yesus balik menengking Petrus. "Enyahlah iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Mengapa Yesus mengatakan bahwa Petrus itu iblis? Karena dia memikirkan apa yang dipikirkan manusia dan bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Kesimpulan saya adalah, kalau kita tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, tapi kita memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, maka kita adalah iblis. Selamat siang semuanya. Betul? Kan begitu kesimpulannya, saudara. Yesus bilang, "Enyahlah iblis." Artinya Petrus ini iblis nih, saudara. "Engkau batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia." Jadi kalau kita tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi memikirkan apa yang dipikirkan manusia, kita ini iblis dihitungnya. Atau kita dikuasai oleh iblis. Ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya atau egonya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Ayo kita bahas di bagian yang ke A ini, menyangkal ego, tentang pikiran manusia dan pikiran Allah. Yesus berkata, "Enyahlah iblis, engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, apakah yang dimaksud oleh Yesus pikiran manusia? Yang dipikirkan manusia itu apa coba? Ayo, apa yang dipikirkan oleh manusia? Oke, apa yang dipikirkan oleh Allah dulu deh? Apa yang dipikirkan oleh Allah? Nah, saudara belajar kalau baca Alkitab itu lihat apa yang tertulis. Jangan kemana-mana gitu ya, saudara. Jadi coba lihat apa yang tertulis. Petrus sedang memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, sedangkan Yesus sedang memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Apa yang dipikirkan oleh Petrus, yang pikiran manusia itu ada di ayat 22. Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Sekali-kali, hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Jadi pikiran Petrus yang disebut pikiran manusia oleh Yesus ini adalah, Tuhan, sekali-kali itu tidak akan menimpa engkau. Dia menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus, lalu berkata, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Dengan kata lain, dengan istilah yang sekarang kita kenal adalah, Tuhan, penderitaan itu bukan dari Allah. Itu tidak akan menimpa engkau. Itulah yang dimaksud pikiran manusia oleh Yesus. Sedangkan pikiran Allah ada di dalam ayat yang ke-21 yang tadi saya katakan.
Pikiran Allah yang sedang dipikirkan oleh Yesus adalah dia harus pergi ke Yerusalem, dia harus menanggung banyak penderitaan, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Jadi menurut konteks ayat ini, apa yang dipikirkan manusia adalah penderitaan bukan dari Allah. Itu tidak akan menimpa kita. Sedang pikiran Allah adalah kita harus menanggung banyak penderitaan supaya mati dan bangkit. Saya ulangi, pikiran manusia adalah penderitaan bukan dari Allah. Hal itu sekali-kali takkan menimpa kita. Sedang pikiran Allah adalah kita harus menanggung banyak penderitaan supaya kita bisa mati dan bangkit. Nah, ini paralel dengan ayat yang ke-24. Yesus berkata, kita harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Seorang tidak bisa mengikut Kristus pada dasarnya kalau dia tidak mau memikul salib. Dan seseorang tidak bisa memikul salib kalau dia tidak mau menyangkal diri. Jadi susunannya adalah menyangkal diri, baru mau memikul salib, baru mengikut Yesus, saudara-saudara. Jadi orang-orang yang tidak mau menyangkal diri dan memikul salib agak sulit mengikut Kristus. Mungkin saudara bisa jadi orang Kristen dengan KTP agama Kristen. Mungkin saudara bisa jadi anggota gereja, tapi saudara belum terhitung pengikut Kristus. Pengikut Kristus yang sejati. Menerima Kristus itu free, gratis. Diselamatkan, menerima Kristus itu gratis. Menjadi orang Kristen nggak terlalu banyak harganya. Tapi menjadi pengikut Kristus, saudara harus membayar semuanya. Saudara harus membayar seluruh hidup saudara untuk menjadi pengikut Kristus. Kita harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Apa maksudnya memikul salib? Oke, memikul salib artinya kita rela menderita demi kehendak Allah. Itulah arti kata memikul salib. Makanya orang yang tidak mau menyangkal egonya tidak mungkin bisa rela menderita demi kehendak Allah. Nggak mungkin. Dia nggak mungkin mau memikul salib, saudara-saudara. Mengapa kita disuruh memikul salib oleh Tuhan? Karena Tuhan kita itu dulu memikul salib dulu, baru tersalib. Mati tersalib. Sekarang kita, kejadiannya terbalik. Kita mati tersalib dulu bersama Kristus, lalu sekarang kita harus memikul salib. Kristus memikul salib dulu, baru mati tersalib. Kita, ketika kita diselamatkan, kita mati tersalib bersama Kristus karena kita ada di dalam Kristus. Jadi ketika Kristus mati, kita mati. Ketika Kristus bangkit, kita ikut bangkit. Betul, saudara? Kita mati tersalib dulu bersama Kristus, tapi sekarang kita harus memikul salib. Apa maksudnya memikul salib? Kita rela menderita demi kehendak Allah. Maksudnya apa rela menderita demi kehendak Allah? Contoh, Alkitab berkata, saya kasih contoh yang paling gampang ya. Alkitab berkata, suami harus mengasihi istri sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Betul? Apakah itu ketetapan Allah? Apakah itu perintah Allah? Apakah itu kehendak Allah? Ya. Seringkali ada banyak suami yang datang kepada saya dan mengeluh, Pak, istri saya itu loh Pak, dia nggak mau dengerin saya, Pak. Boro-boro nunduk, Pak. Dia nanduk. Boro-boro nunduk. Dia nanduk terus, Pak. Ngelawan saya terus, Pak. Gimana Pak saya mau mengasihi dia? Pertanyaan saya, kehendak Allahnya apa? Kehendak Allahnya, suami harus mengasihi istri sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Iya Pak, kalau istrinya baik, kita gampang mengasihinya. Tapi kalau istrinya jahat, istrinya nggak denger-dengeran, gimana kita bisa mengasihi dia Pak? Nah, itulah pilihan saudara. Saudara harus menyangkal diri, memikul salib, rela menderita demi kehendak Allah, dan mengikut Yesus. Saudara harus memilih, aku harus menyangkal egoku, lalu mengambil kehendak Allah walaupun aku harus menderita. Mau tanya para suami, mengasihi istri yang memberontak gampang atau susah?
Ya saya nanya suami, kok istri yang jawab. Nah ini orang selalu cari jalan aman ini, tengah-tengah. Nggak berani jujur dia, saudara. Gampang. Itu kayaknya lebih nggak jujur. Mengasihi istri yang baik, yang tunduk terhadap suami gampang. Tapi mengasihi istri yang tidak tunduk pada suami, susah atau gampang? Susah. Menderita atau tidak? Menderita. Nah tadi bilang gampang, sekarang menderita. Oh gitu ya. Pinter ngeles ya. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, tambah istrimu brengsek, tambah susah mengasihinya, betul nggak? Tambah menderita kalau saudara mengasihi dia. Tapi saudara mengambil jalan salib itu, saudara rela menderita demi kehendak Allah. Jelas saudara? Itulah yang namanya memikul salib. Saudara tetap mengasihi istrimu, apapun bentuknya dia. Pokoknya dia mau jumpalitan bikin kesal saudara, dia mau jumpalitan ngelawan saudara, nggak pernah dengerin kata-kata saudara, saudara tetap mengasihi dia. Menderita, tambah istri kita brengsek, tambah menderita kita kalau mengasihi dia. Iya, tapi itulah memikul salib. Kamu rela menderita demi kehendak Allah. Sama, para istri juga suka mengeluh, Pak suami saya itu Pak bego banget Pak. Gimana saya mau nuduk sama dia Pak, bodoh Pak. Gimana saya mau ngikuti kepemimpinan dia Pak. Susah Pak. Suami saya itu Pak brengsek Pak. Gimana saya bisa tunduk sama dia Pak. Tambah suamimu brengsek, tambah menderita melakukan kehendak Allah. Tapi itulah memikul salib. Engkau rela menderita demi kehendak Allah. Selamat siang semuanya. Are you there? Saudara masih di situ? Saya nggak tahu yang di rumah masih di situ atau enggak. Apalagi kalau saudara nggak buka video saudara, kita nggak tahu saudara lagi ngapain di sana. Makanya terus terang, saya tidak sarankan saudara ibadah di rumah. Ibadah di rumah banyak cobaannya. Anak lewat kita nggak bisa ibadah. Anak nangis kita nggak bisa ibadah. Kalau saudara ibadah di sini, anak tinggalin di rumah. Saudara ibadah di sini dengan serius sehingga porsi yang Tuhan siapkan buat saudara, saudara bisa terima secara full. Ya. Ya saya harap yang di rumah bisa ibadah dengan serius walaupun saudara tutup video saudara. Biasanya sih, ini biasanya. Cuma biasanya kalau orang ikut Zoom, tutup videonya, biasanya dia itu sambil ngapa-ngapain saudara. Ini biasanya, umumnya. Tuh, banyak yang ngangguk-ngangguk tuh, setuju. Maksudnya apa? Iya gua kemarin juga begitu gitu kan. Iya betul. Biasanya kalau saudara tutup video karena saudara sambil ngapa-ngapain gitu ya. Sambil lakukan yang lain gitu. Kalau saudara buka video, artinya saudara lagi nongkrong di depan video, di depan ibadah itu. Ya. Makanya terus terang, maafkan saya bukan apa-apa, saya cuma curiga sedikit. Kepada saudara-saudara yang tidak buka videonya di rumah itu. Ini lagi ngapain gitu ya. Jangan-jangan kita lagi khotbah kemana, dia dengerin yang lain, dia dengerin apa gitu ya saudara. Ya kita nggak tahu lah. Hanya Tuhan yang tahu. Ayo kembali kepada pikiran manusia dan pikiran Allah. Apa itu pikiran manusia? Pikiran manusia adalah, aku tidak mau menderita. Betul. Makanya semua orang Kristen, kalau cari gereja yang enak-enak. Kalau khotbah penderitaan kayak gini nggak mau. Oh berkat dong Pak, berkat. Jangan khotbah penderitaan Pak. Saya datang ke gereja supaya saya tidak menderita. Maaf, saudara salah tempat.
Karena Yesus berkata, engkau harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut aku. Ya. Terima kasih, ada yang berterima kasih untuk penderitaan. Saudara harus rela menderita demi kehendak Allah, itulah memikul salib. Nah, ada banyak orang tidak rela menderita demi kehendak Allah, makanya daripada dia menderita, dia korbankan kehendak Allah. Saudara tidak boleh seperti itu. Saudara harus mau menderita demi kehendak Allah. Itulah yang dilakukan oleh Yesus. Dia rela pikul salib, dia rela mati tersalib, demi dia bisa menyelesaikan kehendak Allah. Makanya waktu di Taman Getsemani dia bergumul dengan Tuhan, dia berkata, Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Yesus berdoa sampai 3 kali, artinya dia berdoa sampai maksimal. Ketika dia berdoa sampai maksimal, satu titik dia memahami bahwa cawan ini harus kuminum. Ini adalah kehendak Allah bagiku. Inilah ketetapan Allah bagiku. Aku tidak bisa menghindarinya. Ketika satu titik dia menyadari ini kehendak Allah, dia berkata, jadilah kehendakmu. Nah, kita semua sebagai orang percaya harusnya seperti itu. Kalau kita tahu itu kehendak Allah, apapun yang terjadi, kita minum juga, saudara. Amin, saudara. Para suami, apakah engkau menderita mengasihi istrimu? Bodoh amat. Kita nggak peduli. Kita rela menderita demi kehendak Allah. Pokoknya yang saya tahu, yang kita tahu adalah kita mau melakukan kehendak Allah dengan resiko apapun juga, dengan harga berapapun juga. Kita rela membayarnya. Kita rela menderita demi kehendak Allah. Sudah tahu kenapa kekristenan mengapa orang-orang Kristen menjadi salah satu orang yang paling lemah di dunia? Karena mereka tidak rela menderita demi kehendak Allah. Orang Kristen itu orang yang paling rentan terhadap penderitaan. Dan entah mengapa, karena mereka takut menderita, karena mereka rentan terhadap penderitaan, mereka justru menjadi orang yang paling menderita di dunia ini. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, ayo kita ubah konsep pikir kita. Mengapa kita tidak suka menderita? Mengapa kita tidak rela menderita? Mengapa kita tidak senang menderita? Karena selama ini kita berpikir penderitaan bukan dari Allah. Makanya kita selalu menentang penderitaan. Oke, ayo kita bahas tentang penderitaan bukan dari Allah. Saya yakin kalau saya menyetujui bahwa penderitaan bukan dari Allah, saya akan dihujat oleh semua saudara. Itu sebabnya lebih baik saya menyetujuinya bahwa penderitaan bukan dari Allah. Tapi tolong catat kalimat saya berikut ini. Penderitaan memang bukan dari Allah dan bukan kehendak Allah. Saya percaya itu. Tapi penderitaan tidak bisa terjadi di luar kehendak Allah. Saya ulangi. Penderitaan memang bukan dari Allah dan bukan kehendak Allah. Tapi penderitaan tidak bisa terjadi di luar kehendak Allah. Saya ulangi sekali lagi, penderitaan memang bukan berasal dari Allah dan bukan kehendak Allah, tapi penderitaan tidak bisa terjadi di luar kehendak Allah. Apakah sudah jelas, saudara-saudara? Matius pasal 10 ayat 29, saya berikan bukti Alkitabnya. Ketika saudara mendengar khotbah seperti ini, jangan menentangnya dulu, saudara lihat sesuai dengan Alkitab atau tidak. Kalau tidak sesuai Alkitab, saudara tolak. Kalau sesuai dengan Alkitab, saudara harus makan, saudara harus telan. Dan pikiranmu yang salah disingkirkan. Bukti Alkitabnya, Matius 10 ayat 29. Semua sudah di situ? Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Burung pipit itu dijual 2 ekor seduit. Ini menunjukkan betapa murahnya burung pipit, maksudnya gitu, saudara. Burung pipit itu murah sekali. Namun seekor pun daripadanya, saudara, padahal beli 2 ekor 1 duit yang paling kecil. Tapi saudara punya 2 ekor, saudara beli 2 ekor, seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Apa maksudnya jatuh? Burung itu bukan pada tempatnya jatuh ke bumi.
Karena hayat burung itu bisa terbang. Hayat burung menyebabkan burung bisa terbang. Ya. Inti kehidupan burung membuat dia bisa terbang. Hayat burung beda dengan hayat ikan. Hayat ikan itu dia bisa berenang di air tapi nggak bisa terbang. Tapi hayat burung membuat dia bisa terbang. Nah, enggak pada tempatnya burung itu jatuh ke bumi. Kalau burung jatuh ke bumi, berarti dia seperti sudah kehilangan hayatnya. Hayat burungnya sudah hilang. Makanya dia bisa jatuh ke bumi. Karena burung itu tidak kena pada hukum gravitasi bumi. Jadi kalau dia jatuh ke bumi, artinya dia kena hukum gravitasi bumi. Padahal hayat burung tidak kena dengan hukum gravitasi bumi. Tapi mengapa sekarang dia bisa jatuh ke bumi? Pasti ada sesuatu yang salah terhadap burung ini. Mungkin dia lemah, mungkin dia mati dan sebagainya sehingga dia jatuh ke bumi. Tapi kalaupun dia lemah, kalaupun dia sakit, tidak seekor burung pipit pun bisa jatuh ke bumi di luar kehendak Allah. Tolong catat baik-baik itu. Tidak ada satu peristiwa buruk pun, tidak ada satu penderitaan pun, tidak ada satu peristiwa buruk pun yang bisa terjadi dalam hidup saudara di luar kehendak Allah. Tolong catat itu baik-baik. Tidak ada. Saya serius dengan apa yang saya katakan. Tidak ada dan tidak akan ada. Tidak ada satupun peristiwa buruk, tidak ada satupun penderitaan yang saudara bisa alami di luar kehendak Bapa. Jadi kalau itu sampai terjadi dalam hidup saudara, itu menunjukkan sudah melalui screeningnya Bapa. Sudah kehendaknya Bapa, sudah izinnya Bapa, baru bisa terjadi. Di Matius menggambarkan betapa murahnya burung pipit, dijual 2 ekor seduit. Di Lukas jualannya malah lebih murah, saudara-saudara. Kalau saudara baca dalam Lukas pasal 12 ayat 6, dikatakan bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit. Di Matius tadi 2 ekor 1 duit. Berarti kalau 2 duit kita dapat berapa ekor, saudara? 4 ekor. Di Lukas dapat 5 ekor. Jadi kalau saudara beli 4 ekor, bonus 1 di Lukas. Jadi burung pipit lebih murah di Lukas daripada di Matius. Terserah budget saudara berapa, saudara pilih beli di Matius atau di Lukas. Tetapi ini menggambarkan betapa murahnya burung pipit. Burung pipit yang murah itu saja tidak akan bisa jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Apalagi saudara. Saudara itu berharga di mata Tuhan. Jauh lebih berharga daripada banyak burung pipit. Banyak burung pipit, kita masih lebih berharga. Kita satu orang dibandingkan banyak burung pipit, kita masih lebih berharga. Tapi banyak burung pipit itu, di antara banyak burung pipit itu, tidak satu pun bisa jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Jadi kalau ada sesuatu yang buruk terjadi dalam hidup saudara, itu sudah melalui screeningnya Bapa. Itu sudah melalui kehendaknya Bapa, itu sudah melalui izinnya Bapa. Makanya dalam Alkitab kita ada satu kitab khusus yang mengcounter pikiran bahwa penderitaan selalu berasal dari iblis dan bukan dari Allah. Sehingga ketika penderitaan datang dalam hidup kita, kita maunya melawan terus dan tidak rela menderita demi kehendak Allah. Ada satu kitab di dalam Alkitab namanya kitab Ayub. Di situ menjelaskan betapa dahsyatnya perlindungan Allah dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Setan datang, anak-anak setan datang kepada Allah. Lalu Allah membanggakan Ayub. Kamu lihat hambaku Ayub, dia orang yang saleh, takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Dia orang yang wow. Lalu setan berkata gini, ya Tuhan, tentu aja dia saleh. Tentu aja dia takut akan Tuhan. Oleh Tuhan, orang Tuhan berkati dia. Tuhan lindungi dia.
Coba cabut perlindunganmu, cabut berkatmu, kita lihat apakah dia masih menyembah Tuhan. Iblis itu saudara-saudara di hadapan Tuhan mengatakan kepada Tuhan, ya Tuhan, tentu aja dia menyembah Tuhan, tentu aja dia mengikut Tuhan, tentu aja dia rajin ke gereja, tentu aja dia rajin ibadah walaupun dari rumah. Tentu aja dia rajin, orang Tuhan berkati dia, Tuhan lindungi dia, tentu aja. Coba kasih dia penderitaan, kita lihat apakah dia masih menyembah Tuhan. Itu tantangan dari iblis kepada Tuhan. Dan tolong pahami, Tuhan menerima tantangan itu. Kenapa? Dia yakin terhadap anak-anaknya. Iblis bilang, angkat perlindunganmu. Jamah kehidupan Ayub. Izinkan aku menjamah kehidupannya. Kita lihat apakah dia masih menyembah Tuhan. Lalu Tuhan angkat pagarnya. Pagar pertama diangkat, anak-anaknya kena. Mati semua. Anak-anaknya dulu kan ya. Anak-anaknya lagi pesta dalam satu rumah, dalam salah satu rumah anaknya, mati semua di situ. Kok Ayubnya nggak ada di situ? Karena Ayubnya yang sedang memasuki eksperimen. Kalau Ayub di situ mati juga, lah siapa dong yang dicobai? Mati semua sekaligus anak-anaknya. Tidak mudah untuk mengalami semua anak kita mati seketika dalam saat yang bersamaan. Sakitnya tuh di sini, saudara. Itu sedih banget, sedih banget. Tapi satu hal yang saya mau sampaikan buat saudara adalah, itu anak-anak Ayub tidak akan mati kalau Tuhan tidak angkat pagar perlindungannya. Betul ya saudara? Mengapa iblis bisa menjamah Ayub? Karena sudah ada dalam kehendak Allah. Tidak akan terjadi kalau di luar kehendak Allah. Selamat siang semuanya. Saudara masih mengikuti saya? Lalu dijamah lagi hartanya. Memang iblis yang mengerjakannya. Tuhan sap ke iblis. Karena memang iblis itu si pencoba. Tuhan bukan si pencoba. Iblis yang melakukan. Tapi izinnya dari Allah. Dibuka pagar perlindungan kedua. Hartanya kena. Hartanya habis seketika itu juga. Masih kuat juga. Iblis bilang, jamah tubuhnya. Izinkan aku menjamah tubuhnya. Kita akan lihat dia masih menyembah Tuhan atau tidak. Diizinkan, kasih penyakit. Penyakitnya penyakit yang parah lagi. Bisul di seluruh tubuh, gatal-gatal. Saudara, sakit gatal-gatal seluruh tubuh itu paling gak enak, saudara. Dan gatalnya parah sampai dia garuk pakai tangan, gak mempan, dia harus garuk pakai beling. Sampai berdarah-darah seluruh tubuhnya. Sakit yang begitu parah. Lah, kok orang benar bisa menderita sampai begitu parah? Makanya ketika sahabat-sahabat Ayub datang, tidak ada yang bisa menerima kebenaran bahwa itu diizinkan Allah. Semua mengatakan ini dari iblis, dan mengapa iblis bisa masuk dalam hidupmu? Kamu punya celah. Kamu pasti ada dosa. Kamu pasti hidup tidak benar. Ayub bela diri mati-matian. Aku nggak ada lakukan apa-apa. Aku takut akan Tuhan. Aku jagai mataku. Ayub itu hidupnya benar-benar saudara. Nah, orang yang hidupnya benar seperti ini, kok bisa mengalami penderitaan seperti itu? Karena di dalam kehendak Allah. Ketika saya menderita, akhirnya ketika dalam pergumulan saya tiba pada satu kesimpulan. Tidak ada yang bisa terjadi dalam hidup kita di luar kehendak Allah. Anak-anak Allah itu dilindungi seperti biji matanya. Bagaimana saudara melindungi biji mata saudara?
Nggak boleh ada yang colek-colek. Aci boleh bilang kok Mas, apakah kamu mencintai aku? Iya sayang, aku cinta aku cinta kamu. Izinkan aku mencolek biji matamu. Nggak dikasih juga, saudara. Biji mata adalah sesuatu yang paling dilindungi. Nggak boleh dicolek sedikit pun, apalagi dicolok. Dicolek aja nggak boleh. Anak Tuhan itu dilindungi seperti biji matanya Allah. Jagaku seperti biji matamu, sembunyikan dalam naunganmu. Saudara nggak tahu lagu itu ya? Pasti nggak tahu lagu itu lah. Orang Kristen jadul sudah nggak ada di sini. Nah, saudara-saudara, kenapa Ayub bisa menderita seperti itu? Sudah melalui screeningnya Allah. Dan tidak ada satupun bisa terjadi di luar kehendak Allah. Kitab Ayub memberitakan itu dengan sangat jelas, saudara-saudara. Jadi saya percaya penderitaan bukan dari Allah dan bukan kehendak Allah, tapi tidak ada satupun penderitaan bisa terjadi dalam hidup kita di luar kehendak Allah. Saudara percaya itu? Saudara percaya itu? Jadi kalau sampai satu peristiwa buruk terjadi dalam hidup saudara, percayalah itu sudah di dalam kehendak Allah. Gimana kalau dengan penyakit, Pak? Apakah begitu juga konsepnya? Iya. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. Ayo kita baca 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 10. 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai ayat 10. Bisa lebih cepat? Sudah di situ semua? Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ini perkataan Paulus, saudara. Supaya aku jangan meninggikan diri. Paulus itu menerima pewahyuan yang dahsyat dari Tuhan, menerima penyataan-penyataan yang dahsyat dari Allah. Dan Paulus berkata, supaya aku jangan meninggikan diri, karena penyataan yang luar biasa itu, aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Apa itu duri dalam dagingnya? Para penafsir Alkitab banyak yang menafsirkan bahwa ini adalah penyakit pada matanya. Jadi entah mungkin karena penganiayaan atau apa, pokoknya ada masalah pada matanya Paulus, saudara-saudara. Nah, sakit pada mata itu bukan hal yang sepele, saudara-saudara. Dia jadi penglihatannya agak berkurang begitu. Ayat 8, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Nah, berseru 3 kali menunjukkan bahwa dia sudah berdoa secara maksimal. Seperti Yesus juga berdoanya 3 kali di Taman Getsemani. Kenapa dibilang 3 kali? Maksimal. Maksimalnya manusia itu 3 kali. Kalau kita bilang berikan peringatan SP1, SP2 sampai SP3. Kalau SP3 sudah tamat, itu sudah maksimal. Jadi 3 itu angka maksimal, usaha maksimal kita. Nah, saudara-saudara, Paulus berdoa sampai 3 kali supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Perhatikan jawabnya Tuhan, ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Nah, ini jarang, saudara. Orang Kristen jarang yang suka bermegah atas kelemahannya. Kita lebih suka bermegah atas kekuatan kita. Saudara lagi batuk, ketemu orang, lalu orang bilang, kamu batuk ya? Enggak. Kalau atas kelemahan, saudara bukan bermegah, tapi malu, ya kan saudara? Apalagi di zaman pandemi ini, saudara batuk, kamu batuk ya? Enggak. Padahal jelas-jelas batuk gitu loh, saudara. Enggak. Tuhan sudah sembuhkan. Padahal batuk barusan gitu. Kenapa? Kita malu terhadap kelemahan kita. Paulus orang yang istimewa, dia bermegah atas kelemahannya. Jadi saya mau kita mulai belajar bermegah atas kelemahan kita seperti Paulus. Terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuat
kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Haleluya. Kenapa cuma saya yang baca ya? Coba-coba ayat 10 sama-sama. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Paulus berkata, aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan. Siapa yang senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan? Nggak ada yang angkat tangan, saudara. Kenapa saya harus memperdalam ini? Mengapa saya harus membahas ini? Karena selama saudara belum senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dalam kesesakan, oleh karena Kristus, kita tidak akan pernah mau menyangkal ego dan memikul salib. Selama kita anti terhadap kesusahan, anti terhadap kesukaran, karena kita menganggap semua kesukaran berasal dari iblis, tidak melalui screeningnya Allah, maka kita anti terhadap kesukaran, terhadap kesusahan. Kita pelayanan nih saudara, kalau ketemu kesusahan, wah berarti bukan kehendak Allah. Lah enggak gitu saudara. Tapi Paulus dia senang dan rela dalam penderitaan. Makanya kalau saudara baca surat-surat Paulus kepada jemaat-jemaat di Korintus, di mana-mana, khususnya di Korintus, saudara-saudara, itu kalau Paulus menyebutkan daftar itu bukan daftar reputasi dan prestasi pelayanannya, daftar penderitaannya. Aku karam kapal 3 kali, aku coba dibunuh berapa kali, aku kelaparan berapa kali, hampir mati berapa kali. Jadi biodata Paulus itu penuh dengan penderitaannya, bukan prestasinya. Dia buka jemaat, buka gereja berapa banyak, berapa orang yang diselamatkan lewat pelayanannya, berapa orang yang disembuhkan, berapa orang yang dibangkitkan. Padahal Paulus adalah orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Tapi ketika dia menulis biodatanya, isinya cuma penderitaan dan penderitaan. Mengapa dia berkata, aku bermegah atas kelemahan, aku senang dan rela dalam penderitaan. Haleluya. Mengapa saya harus menekankan ini? Karena kalau saudara tidak senang menderita, tidak rela menderita, saudara tidak akan pernah mau menyangkal ego dan memikul salib. Saudara tidak akan pernah memilih jalan salib. Saudara akan selalu memilih jalan yang enak untuk ditempuh dan tanpa hambatan dan tanpa resiko. Tapi Yesus tidak begitu. Dia berjalan ke Yerusalem, dia berkata, aku harus pergi ke Yerusalem. Di sana aku harus menanggung banyak penderitaan, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Saudara jadi lemas kayak gitu sih? Ya Pak, biasanya khotbah berkat, Pak, ini penderitaan Pak. Ya kan sekali-sekali yang nggak biasa gitu loh. Kan udah bosan berkat terus. Ini berkat sebetulnya saudara, cuma berkat terselubung. Bagaimana mungkin saudara bisa menyangkal ego saudara kalau saudara tidak senang menderita? Ego kita, aku kita tidak senang menderita. Aku kita maunya senang-senang. Ya saudara ya. Aku baru diberkati. Dapat mobil baru. Puji Tuhan. Tiba-tiba ada yang kasih aku tiket ke Jerman. Aku dikasih jalan-jalan ke Jerman. Puji Tuhan. Senangnya kayak gitu-gitu saudara. Itu sebabnya saudara tidak mau memilih jalan salib. Kalau saudara cuma mau senang-senang dalam kekristenan, saudara tidak akan memilih jalan salib. Itu sebabnya kekristenan jadi terus lemah. Karena jalan salib itu penuh dengan penderitaan.
Saya lagi kerja di sebuah perusahaan asing, tahu-tahu Tuhan suruh keluar dari perusahaan itu, lalu sekolah Alkitab. Kalau saya tidak mau menderita, saya tidak akan memilih jalan salib itu. Loh, saya harusnya kerja dong, lebih terjamin hidupnya dibandingkan jadi pendeta. Saya tuh sudah kerja baik-baik. Kalau saya kerja di situ 10 tahun, mungkin saya bisa jadi manajer. Hidup saya terjamin. Tapi Tuhan suruh saya masuk sekolah Alkitab jadi hamba Tuhan. Lalu apa yang harus saya pilih? Saya harus memikul salib. Menyangkal ego dan memikul salib. Memilih jalan salib. Hari ini jalan salib adalah jalan yang paling dihindari oleh banyak orang. Karena lebih banyak orang yang suka senang-senang daripada menderita demi kehendak Allah. Saya berdoa Tuhan akan bicara secara pribadi kepada setiap saudara, sehingga saudara benar-benar punya komitmen yang baru pada hari ini. Saudara akan berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau ada jalan yang harus aku pilih, aku akan memilih jalan salib. Kalau aku disuruh memilih mau senang-senang di dalam dunia atau mau memilih kehendak Allah tapi menderita, aku akan memilih menderita demi kehendak Allah. Sebetulnya saya mau nanya, siapa yang mau menderita demi kehendak Allah? Saya mau nanya gitu, cuma saya takut. Takut nggak ada yang angkat tangan maksudnya. Ini panggilan yang serius. Ini bukan panggilan yang main-main, saudara. Panggilan untuk menerima berkat itu panggilan untuk semua orang. Tapi panggilan untuk memikul salib mungkin bukan untuk semua orang. Puji Tuhan untuk saudara. Karena saudara sudah terjebak di sini. Dan saudara sudah dengar firman yang dikeluarkan oleh Tuhan. Jadi mau nggak mau saudara harus menerimanya. Siapa suruh saudara hari ini datang, ya kan? Mau nggak mau saudara harus terima itu. Kalau ada jalan yang harus saudara tempuh, pilihlah jalan salib. Mungkin saudara harus menderita, tapi itulah kehendak Allah bagi saudara. Apa ketika saya disuruh jadi gembala di tempat ini tempat yang kering, kerontang, dan miskin, saudara-saudara. Apakah saya menderita jadi gembala saudara di tempat ini? Iya. Maafkan saya jujur. Iya, awalnya maksud saya, awalnya. Sekarang udah bahagia. Awalnya saya menderita banget. Saya pas-pasan kalau nggak mau dibilang kurang. Saya punya istri, punya anak, punya kebutuhan. Tapi gereja nggak ada duitnya. Nah, orang akan bertanya, lalu kenapa kamu mau mengikuti itu? Kan ada banyak gereja lain yang bisa kamu masuki pelayanan di situ, yang gereja yang banyak duitnya. Kenapa kamu mau masuk gereja yang miskin? Itulah kehendak Allah bagi saya. Itulah kehendak Allah bagi saya. Itu sebabnya saya memilihnya. Tapi kalau saudara tidak pernah mau menyangkal dirimu dan memikul salibmu, engkau tidak akan pernah ada di poros kehendak Allah. Sementara orang-orang sibuk menyelesaikan kehendak Allah, engkau ada di tempat lainnya. Engkau mencari kesenanganmu pribadi. Tapi sekarang hari ini saya berdoa supaya Roh Kudus memanggil orang-orang pilihannya yang mau menyangkal dirinya, mau memikul salibnya dan mengikut Yesus Kristus. Haleluya. Sebelum saudara menyangkal diri saudara itu termasuk jiwa saudara, pikiran saudara, emosi saudara, tekad saudara yang berasal dari jiwa. Karena hayat manusia itu ada dalam jiwanya. Hayat Kristus ada dalam roh kita, tapi hayat kita, hayat aku ada di dalam jiwa kita. Itu sebabnya kita harus menyangkal aku supaya Kristus nyata dalam hidup kita.
Tapi menyangkal aku seringkali diiringi oleh memikul salib. Tapi itulah jalan yang harus kita tempuh. Tuhan kita telah menempuh jalan salib. Lalu mengapa kita tidak mengikutinya? Padahal kita disebut pengikut Kristus. Kalau Tuhan kita menempuh jalan salib, ayo kita juga menempuh jalan yang sama. Kalau saudara menempuh jalan yang berbeda, mungkin saudara bukan pengikut Kristus. Kita harus menempuh jalan salib. Amin, saudara. Bagaimana caranya menempuh jalan salib? Sangkal diri, pikul salib, ikut apa yang Tuhan kehendaki. Sekalipun kau harus menderita, saya mau saudara praktekkan sehari-hari dalam hidup saudara. Makanya tadi saya kasih contoh tentang suami istri, karena itu praktek hidup sehari-hari banget. Saudara harus lebih rela menderita daripada melanggar firman. Saudara paham apa yang saya sampaikan? Kalau firman berkata A, saudara harus lakukan A dan tidak boleh dilanggar. Betul, saudara? Walaupun kalau saudara tidak melanggar firman, saudara harus menderita, tanggunglah penderitaan itu. Pikul salibmu setiap hari. Karena Yesus berkata, pikul salibmu setiap hari. Dalam konteks yang lain. Memikul salib itu setiap hari. Lakukan apa yang benar, walaupun kau harus menderita. Ya, saudara. Dalam berusaha, saudara yang pengusaha, saudara juga nggak boleh melanggar firman. Sekalipun saudara harus menderita karena tidak mau melanggar firman. Sekali waktu ada seorang Kristen tanya saya sama saya begini, Pak, zaman sekarang kalau kita jujur, usaha kita nggak bisa berkembang, Pak. Di tengah zaman edan kayak gini, kalau kita nggak ikut-ikutan edan, kita nggak dapat apa-apa, Pak. Saya bilang, silakan edan sendiri, jangan ikut-ikut saya, jangan bawa-bawa saya untuk edan. Kalau di tengah zaman yang edan, lalu saudara benar sendirian, saudara bisa menjadi terang. Tapi kalau di tengah zaman edan, saudara ikut-ikutan edan, siapa yang mau jadi terang? Selamat siang. Kalau semua orang bohong untuk memajukan usahanya, lalu saudara jujur sendirian, majunya mungkin lebih lambat daripada yang lain, kelihatannya. Tapi percayalah, Tuhan bersamamu. Kalau Tuhan bersamamu, itu segala-galanya. Saya kasih tahu saudara, jalan mobil di darat dengan jalan pesawat di udara, kelihatannya jauh lebih lambat jalan pesawat di udara. Tapi saya kasih tahu kebenarannya, jauh lebih cepat jalan pesawat di udara. Mengikuti jalan Tuhan sepertinya lambat banget. Aduh, kayak nggak gerak, majunya dikit-dikit pelan. Enak naik mobil dong, Pak. Sut. Wah, lampu merah terobos. Sut. Ayo, Pak, kita ke Bali. Bapak naik pesawat, saya naik mobil, Pak. Saya kebut. Ya jelas saya duluan sampai. Cuma kelihatannya lambat, tapi maaf, kita nyampe duluan. Saudara kayaknya nggak senang naik pesawat. Saudara lebih senang naik mobil. Itulah yang saya bilang, manusia lebih memilih jalur yang cepat, secepat-cepatnya. Tapi percayalah, kalau saudara mempertahankan integritas saudara di tengah-tengah dunia yang kacau balau ini, Tuhan akan bekerja melalui saudara. Tuhan akan menyatakan kuasanya lewat saudara. Dan Tuhan akan membuktikan kita bisa berusaha dengan cara-cara yang ilahi. Tidak melanggar firman, tapi Tuhan berkati. Lagi pula kita memang perlombaan kita itu bukan supaya kita lebih kaya daripada yang lain kok. Perlombaan yang diwajibkan Tuhan bagi kita adalah kita menyelesaikan kehendak Allah. Kita mengekspresikan Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Itu perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Bukan siapa lebih sukses. Pak, gereja sana lebih sukses daripada gereja kita. So what? Saya nggak ngejar gereja ini harus lebih sukses daripada gereja lain.
Saya menginjili satu orang terima Yesus, lahir baru. Saya bimbing doa sampai terima Yesus lahir baru. Saya bilang, saya nggak mengutamakan kamu jadi anggota gereja saya, silakan pilih. Kamu mau jadi anggota gereja mana? Buat saya kamu lahir baru, saya senang. Kalau kamu mau jadi anggota gereja saya senang. Tapi kalau nggak mau, silakan pilih yang lain. Pak, kalau gitu nanti kita jadi lama bertumbuhnya. Kita lihat saja nanti. Mungkin kelihatannya kita akan jauh lebih lama daripada yang lainnya. Tapi mungkin kita akan nyampe duluan, saudara. Nggak tahu nyampenya di mana, pokoknya kita nyampe duluan. Jadi kita harus menyangkal diri. Dan menyangkal diri adalah bagian kita yang harus kita lakukan. Menyangkal diri adalah pilihan kita. Setiap hari kita harus memilih, kita mau menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Tuhan. Kita harus memilih jalan salib. Kita harus lebih memilih kehendak Allah daripada kesenangan dunia. Amin, saudara-saudara. Kita harus rela menderita demi kehendak Allah. Pokoknya saya nggak mau tahu kehendak Allah bilang kayak gini, saya lakukan. Alkitab bilang begini, saya lakukan. Saya nggak mau tahu saya mau menderita kayak apa, bodoh amat. 1 Petrus 3 berkata, kalau ada suami-suami yang tidak taat pada firman, istri hendaklah tunduk pada suaminya supaya suaminya itu bisa dimenangkan. Tetap jalannya jalan firman. Saudara mau memenangkan suamimu, jalannya tetap pakai jalan firman, jalan salib. Saudara memenangkan istrimu, tetap pakai jalan firman, jalan salib. Saudara memenangkan siapapun, tetap pakai jalan firman, jalan salib. Itu adalah pilihan kita, apakah kita mau menyangkal diri, memikul salib atau tidak. Selama kita mau terus menyangkal diri, maka diri kita, aku kita ini akan remuk dan Kristus akan mulai nyata. Karena aku dan Kristus itu berbanding terbalik dalam hidup kita. Semakin gede akunya, semakin kecil Kristusnya dalam hidup kita. Tapi semakin kecil Kristusnya, semakin kecil akunya, semakin gede Kristusnya yang nyata dalam hidup kita. Kalau akunya sampai 0, sampai mati, Kristusnya jadi full. Makanya Yohanes Pembaptis bilang, biarlah aku semakin berkurang-kurang dan Kristus semakin bertambah-tambah. Hendaklah kita punya prinsip yang seperti itu. Biarlah aku semakin berkurang-kurang dan Kristus semakin bertambah-tambah di dalam hidupku. Dan saya berdoa kita sampai mencapai titik 0 akunya. Sehingga Kristusnya menjadi 100 dalam hidup kita. Amin. Sampai titik itu kita bisa berkata seperti Rasul Paulus berkata, aku bukan aku lagi, tapi Kristus. Amin. Saya rindu sekali waktu orang-orang melihat saudara, orang-orang bergaul dengan saudara, dan orang-orang berkata, aku melihat Kristus dalam kamu. Itu kesaksian yang luar biasa. Itu kesaksian yang kita nanti-nantikan. Kalau orang melihat kita, orang melihat Kristus. Orang melihat hidup kita, orang melihat hidup Kristus. Ketika orang bersentuhan dengan kita, orang bersentuhan dengan Kristus. Ketika orang menjamah hidup kita, orang menjamah Kristus. Dan ketika kita menjamah hidup orang, Kristus yang menjamah orang itu. Ketika orang itu melihat kita, orang itu melihat Kristus. Amin, saudara-saudara. Kristus terekspresi secara full di dalam hidup kita. Amin, saudara-saudara. Saya rindu semua jemaat di tempat ini akan mengalami kepenuhan Kristus. Tapi saudara tidak akan mengalami kepenuhan Kristus selama aku belum mati. Supaya akumu mati, sangkali dirimu, sangkali egomu, sangkali akumu. Aku itu banyak keinginannya, sangkali. Aku itu banyak kemauannya, sangkali itu. Aku itu banyak kehendaknya, sangkali itu. Aku itu banyak pikirannya, sangkali itu. Supaya apa? Pikiran Kristus yang masuk dalam hidup saudara. Amin. Yang kedua, meremukan ego. Yang B, meremukan ego. Ibrani 12 ayat 5 sampai ayat 11. Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Sudah di situ semua?
Oke, kita baca. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Amin, haleluya, puji Tuhan. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Saudara dikasihi Tuhan? Jadi saudara akan menerima hajaran Tuhan. Karena saudara dikasihi Tuhan. Dan ia menyesah. Apa itu menyesah? Apa itu menyesah? Hah? Apa itu menyesah? Menyiksa. Kira-kira gitu ya. Kayaknya menyesah itu menyisak dengan cambuk begitu. Menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Apakah saudara diakui oleh Tuhan sebagai anak? Maka Tuhan akan menyesah saudara. Selamat datang dalam dunia kekristenan. Ayat 7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diterita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak. Orang Kristen banyak anak-anak gampang, maafkan saya. Banyak anak-anak gampang nggak mau dihajar oleh Tuhan. Maunya diberkati oleh Tuhan. Ya. Orang-orang Kristen yang cuma mau diberkati oleh Tuhan, nggak mau diganjar oleh Tuhan, nggak mau disesah oleh Tuhan, itu adalah anak-anak gampang, Alkitab bilang seperti itu. Kalau kamu adalah anak-anak sejati, kamu akan dihajar oleh Tuhan. Kamu akan disesah oleh Tuhan. Di mana ada orang tua yang tidak menyesah anaknya, yang tidak menghajar anaknya. Semua orang tua yang baik menghajar anaknya. Mengapa? Karena anaknya harus diluruskan. Loh, kalau anaknya nggak lurus ya harus diluruskan. Seringkali diluruskannya dengan hajaran. Kalau dengan perkataan tidak bisa ya dengan tongkat, dengan hajaran. Selamat siang. Sayangnya dunia sekarang sudah agak berbeda. Kenapa? Karena psikologi berkembang. Lihat sekolah sekarang, beda cara pendidikannya. Dulu kita kalau nggak bikin PR diapain saudara? Setrap, minimal disetrap. Iya kan? Sepanjang kelas disuruh berdiri di depan kelas. Sampai pegel, lapar, sampai ada yang pingsan. Sekarang anak nggak bikin PR diapain saudara? Hah? Disuruh apa? Disuruh duduk. Oh, dibujuk. Dibujuk. Saya kadang-kadang kesel sama sekolah sekarang. Kenapa? Anak saya jadi kurang disiplin. Makanya saudara yang sekolah di zaman dulu bersyukurlah. Karena zaman dulu sekolah itu disiplin, didikannya keras. Sekarang anak kalau melanggar cuma disuruh nulis 1 halaman. Dalam hati saya mana kapok anak. Ada guru yang istri saya bilang sama saya, ini guru nih mengeluh terus nih tentang anak nih, belum bikin PR lah apalah. Saya bilang, lo bilangin dong, kan dia guru. Dia yang urusin lah soal PR. Di mana-mana orang tua yang mengeluh kepada guru, bukan guru yang mengeluh kepada orang tua. Suruh yang lebih disiplin dong gitu. Didisiplin dong, diapain kek? Karena kan selama ini saudara-saudara, kalau anak kita disiplin di rumah, kadang-kadang nggak bisa, di sekolah bisa kan begitu saudara. Makanya kita kirim anak ke sekolah untuk menyeimbangkan gitu. Nah ini sekolah nggak disiplin juga sekarang saudara. Nggak ada guru yang keras. Orang tua dulu juga kalau didik anak keras-keras tuh saudara. Ya. Makanya anak dulu tabah-tabah. Anak keluaran zaman dulu saudara itu kuat menahan penderitaan.
kuat menderita. Anak zaman sekarang, maafkan saya anak zaman sekarang. Anak zaman sekarang nggak kuat menderita, saudara. Betul ya? Didikannya beda. Tapi Alkitab bilang, hajarlah anakmu selama masih ada harapan. Tapi psikologi mengajarkan kita jangan hajar. Jadi gimana dong? Tapi maaf, itu tidak berlaku buat Tuhan. Tuhan tetap hajar saudara. Tuhan tetap hajar saudara. Jadi tidak ada harapan buat saudara. Tuhan tetap hajar saudara. Jangan mau jadi anak-anak gampang. Jadilah anak-anak yang sejati. Jangan mau jadi anak-anak gampang yang maunya terima senang-senang aja, tapi nggak mau dihajar. Ayo jadi anak yang sejati, yang mau dihajar oleh Bapa. Selanjutnya dari ayat kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Jadi kalau Bapa di dunia ini menghajar kita sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tapi kalau Tuhan menghajar kita untuk kebaikan kita, ya saudara, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi supaya saudara beroleh bagian dalam kekudusannya, saudara harus mengalami hajaran, sesahan daripada Tuhan. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Supaya hidup saudara menghasilkan buah kebenaran, Tuhan harus mengatur segala sesuatunya untuk memberikan hajaran, sesahan kepada saudara supaya saudara dilatih oleh duka cita itu, dan itu akan menghasilkan buah kebenaran yang membawa saudara mendapat bagian dalam kekudusan Tuhan. Maafkan saya harus terus terang, zaman sekarang kekudusan di mata orang Kristen itu sudah sangat rendah standarnya. Ya. Kekudusan tidak menjadi standar dalam kekristenan lagi. Tetapi Tuhan tetap standarnya kekudusan. Supaya kamu mendapat bagian dalam kekudusan, Tuhan harus menghajar saudara, Tuhan harus menyesah saudara. Nah, inilah yang saya sebut dengan meremukan aku. Nah, meremukan aku adalah pengaturan Tuhan. Itu kerjaan Tuhan. Jadi kalau kita lolos dari jalur pertama, kita tidak memilih untuk menyangkal diri, untuk menyangkal ego kita, maka Tuhan akan pakai jalur kedua, yaitu Tuhan mengatur supaya saudara menerima peremukan aku. Yang istilah Ibrani ganjaran sesahan. Karena Tuhan pasti tidak akan mendiamkan saudara untuk tidak hidup dalam kebenaran. Jadi semua Tuhan atur supaya pada akhirnya saudara memilih kehendak Allah daripada hidup senang-senang. Contohnya adalah Yunus, saudara-saudara. Yunus disuruh Tuhan pergi ke Niniwe khotbah supaya mereka bertobat. Tapi Yunus egonya masih tinggi, masih gede. Akunya masih tinggi. Dia nggak suka sama Niniwe. Nah, ini orang kalau hidup berdasarkan suka tidak suka, artinya egonya masih tinggi. Dia nggak suka sama Niniwe karena Niniwe adalah salah satu musuh Israel yang menjajah orang-orang Yahudi, dan menurut cerita kakeknya Yunus mati oleh orang Niniwe ini, dan orang Niniwe ini terkenal jahat. Kalau perang itu nyiksanya jahat. Itu sebabnya Yunus bilang dalam hatinya, Tuhan, daripada mereka bertobat mendingan Tuhan hukum aja. Dia disuruh ke Niniwe, dia pergi ke tempat lain. Dan dia naik kapal, ya saudara, dia naik kapal. Lalu Alkitab mencatat, atas penentuan Tuhan, terjadilah angin badai. Atas penentuan Tuhan atau atas pengaturan Tuhan. Jadi kalau ada angin badai, saudara hadapi dalam hidup saudara, mungkin itu adalah atas pengaturan Tuhan.
Lalu singkat cerita, orang-orang di perahu, di kapal itu bingung, ini gara-gara siapa nih? Dibuang undian, kedapatan gara-gara Yunus. Lalu Yunus disuruh berdoa. Lalu akhirnya Yunus dibuang ke dalam laut. Lalu atas penentuan Tuhan, datang ikat besar. Yunus masuk ke dalam mulutnya, ke dalam perutnya, dan Yunus ada di perut ikan selama 3 hari. Dan di dalam perut ikan dia bergumul, dia berdoa secara maksimal, sampai satu titik dia memahami ini adalah kehendak Allah bagi dia, dan dia harus meminum cawan itu. Dia harus memilih kehendak Allah daripada kehendak dirinya sendiri. Dan di dalam perut ikan dia berdoa, dia menyerah pada kehendak Allah. Dan atas penentuan Tuhan, Yunus dilepaskan oleh ikan ke darat, dan Yunus mendarat di Niniwe. Ayo, saudara yang mau kabur-kaburan dari Tuhan, saudara nggak bakal bisa kabur deh. Percaya saya, saudara nggak bisa kabur. Saudara mau lari-larian kemana? Nanti Tuhan atur tuh, atas penentuan Tuhan, datanglah angin badai dalam hidup saudara. Lalu semua orang akhirnya tahu, ini gara-gara lu nih, gitu saudara. Akhirnya saudara dibuang ke laut. Lalu atas penentuan Tuhan, datang ikan besar menelan saudara. Saudara ada di perut ikan 3 hari. Please, jangan sampai saudara ada di perut ikan 3 hari baru bertobat. Percayalah, hidup di dalam perut ikan 3 hari nggak enak banget. Loh, bau amis loh saudara. Kita makan ikan aja kadang-kadang masih bau amis, apalagi kita ada dalam perut ikan. Jadi ketika Yunus mendarat di Niniwe, itu dia masih bau amis tuh saudara. Tapi masih bau amis, dia khotbah, seluruh Niniwe bertobat. Kalau Tuhan mau saudara berkhotbah, berkhotbahlah. Supaya orang lain bertobat. Kalau saudara terus menghindar untuk tidak berkhotbah, nanti akhirnya orang lain yang berkhotbah, saudara yang bertobat. Berapa orang nggak sadar apa yang saya katakan? Jadi belajarlah untuk memilih kehendak Allah, karena kalau saudara sendiri tidak rela memilih kehendak Allah, saudara tidak rela menyangkal diri memikul salib, tidak rela menderita demi kehendak Allah, nanti Tuhan yang ngatur tuh saudara. Jadi diri saudara tetap diremukan. Hanya saudara mau meremukan diri dengan cara memilih sendiri, menyangkali diri, atau Tuhan yang remukan dengan cara pengaturan. Tuhan mengatur segala sesuatunya. Contoh dengan suami istri yang tadi saya ceritakan, misalnya si suami nggak mau ngotot, dia nggak mau memilih kehendak Allah, dia pokoknya mau hajar istrinya, dia harus berkuasa di rumahnya dan sebagainya. Nah nanti akan terjadi pengaturan Tuhan, Tuhan atur situasi dan kondisinya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi kita yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Saudara hafal dong ayat Roma 8 ayat 28 sampai ayat 30. Allah atur semuanya, Allah setting segala sesuatunya, berbagai peristiwa terjadi. Karena tidak ada satupun peristiwa buruk bisa terjadi dalam hidup kita di luar kehendak Allah. Ya saudara, itu pengaturan Tuhan. Kalau saudara tidak bisa memilih kehendak Allah berdasarkan kerelaan sendiri, nanti Tuhan akan bikin pengaturan supaya nanti pada akhirnya saudara terpaksa memilih kehendak Allah. Loh, Pak, kan Tuhan tidak suka memaksa. Ya sudah, kita ganti katanya. Tuhan tidak memaksa, Tuhan cuma menggiring saudara untuk pada akhirnya memilih kehendak Allah.
Makanya saudara-saudara, orang yang sudah lahir baru itu sulit untuk tidak jadi kudus karena Tuhan akan terus bekerja dalam hidupnya. Saya serius dengan apa yang saya katakan. Saudara mau lari-larian dulu, ya silakan. Tapi pada akhirnya saudara akan memilih kehendak Allah. Entah saudara memilih kehendak Allah dalam keadaan mulus atau dalam keadaan babak belur, gitu aja. Yunus akhirnya memilih kehendak Allah dalam keadaan bau amis. Karena harus nginep di perut ikan 3 hari. Nah, nggak tahu dengan saudara. Tapi sepanjang hidup saudara, Tuhan terus bekerja. Percayalah. Sepanjang hidup saudara, Tuhan terus bekerja. Jangan pikir semua yang terjadi dalam hidupmu terjadi secara kebetulan. No. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan dalam kehidupan orang percaya. Semua Tuhan setting, Tuhan atur. Semuanya dosisnya pas untuk kita. Kadang-kadang Tuhan akan mengizinkan penyakit datang dalam hidup saudara untuk memaksa saudara memilih kehendak Allah. Pak, masa Tuhan berikan sakit penyakit, Pak? Masa Tuhan kasih kita virus gitu? Ya, saudara nggak sadar. Siapa yang sudah divaksin? Sudah? Kalau belum divaksin nggak boleh masuk loh saudara. Nggak boleh masuk gereja. Sadarkah saudara ketika saudara divaksin yang dimasukkan ke dalam tubuh saudara itu virus? Betul. Cuma virus yang sudah diatur kekuatannya. Tujuannya membangkitkan antibodi dalam hidup saudara. Kalau sampai saudara sakit, masuk penyakit dalam hidup saudara, itu penyakitnya sudah diatur dosisnya sama Tuhan. Makanya 1 Korintus 13 berkata, pencobaan yang kita alami tidak ada yang melampaui kekuatan kita. Karena sudah diukur. Kayak vaksin, itu virusnya sudah diukur, dimasukkan ke dalam diri saudara. Siapa yang setelah divaksin demam? Ada yang demam kan? Waduh sakit, Tuhan jahat kasih saya virus. Itu cuma sementara nak. Tapi tanpa saudara sadari, saudara sakit sementara, tapi selanjutnya antibodi keluar dari tubuhmu. Engkau jadi lebih sehat. Jadi bisa nggak kadang-kadang Tuhan kasih virus? Bisa aja. Saya percaya tidak ada satupun dari antara kita bisa kena COVID di luar kehendak Allah. Serius saudara. Saudara tahu, waktu saya dengar cerita tentang Deddy Corbuzier kena COVID, hampir mati. Kena badai sitokin dia saudara. Hampir mati dia. Padahal dia olahraga, hidup sehat, pola makan sehat, vitamin D tinggi, suplemen tinggi. Kurang apa? Kok dia bisa kena COVID gara-gara dia ngurusin orang yang kena COVID. Dia pikir dia nggak bakal kena COVID. Kena COVID saudara. Waktu saya dengar itu, saya bilang terima kasih Tuhan engkau melindungi aku. Saudara harus tahu saya ini pendeta. Bagi yang belum tahu saya ini pendeta. Nah pendeta itu susah kerjaannya saudara. Masa kalau ada yang kena COVID kita nggak urusin? Kan susah saudara. Saya pernah ngurusin 2 orang yang kena COVID, saya anterin ke rumah sakit, 1 mobil sama saya. 1 ruangan dalam 1 ruangan sama-sama dengan saya. Dan pada masa pandemi, beberapa kali saya mau nggak mau harus pergi ke rumah sakit, harus pergi ke kuburan, ngubur orang. Saya harus ke rumah duka berkali-kali, di mana ada kerumunan. Dan puji Tuhan, sampai sekarang saya nggak kena COVID. Padahal saya nggak nge-gym. Suplemennya juga kurang. Tapi tidak ada satupun bisa terjadi dalam hidup saya di luar kehendak Bapa. Pak, kok saya kena COVID, Pak? Artinya Tuhan kehendaki begitu. Buat apa, Pak? Saya juga nggak tahu, tanya Tuhan. Pasti ada sesuatu.
Waktu Ana kena COVID, dia cerita belakangan dia belajar sesuatu dari Tuhan. Dia mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Nah itulah makanya kadang-kadang orang harus kena COVID dulu baru dapat pewahyuan, saudara-saudara. Puji Tuhan saya dapat pewahyuan nggak kena COVID. Tanpa kena COVID, tapi ada orang-orang tertentu baru bisa dapat pewahyuan setelah kena COVID. Gitu loh saudara maksudnya. Ya. Oh ya, Julian Rudolf juga sempat kena COVID ya. Mudah-mudahan sudah dapat pewahyuannya. Karena kalau belum dapat nanti bisa terulang saudara. Itu sebabnya kalau saudara perhatikan, masalah dalam hidup kita itu berulang. Coba dah evaluasi masalah dalam hidup saudara. Apa sih yang saudara hadapi? Itu-itu aja. Itu-itu aja, di situ-situ aja. Kenapa? Artinya saudara nggak pernah belajar. Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Dihantamnya di situ lagi, di situ lagi, di situ lagi. Karena Tuhan mau meremukan bagian yang itu. Karena Tuhan tahu di mana saraf pusat saudara. Makanya dihantamnya di situ lagi, di situ lagi. Saudaranya nggak sadar-sadar. Ya kalau saudara belum sadar, dihajar lagi lah. Kita hajar anak. Kalau anak belum sadar, dihajar lagi nggak? Dihajar lagi. Sampai dia sadar. Saudara kepengen punya mobil. Doa mati-matian supaya Tuhan kasih mobil. Lalu dikasih hadiah mobil. Tiba-tiba dapat telepon, dapat hadiah mobil. Saudara dapat hadiah mobil. Wah, puji Tuhan. Nggak berapa lama Tuhan dalam pengaturan Tuhan, tiba-tiba saudara ikut sesuatu, lalu saudara dapat ide, saudara jual mobil untuk duitnya dikasih ke orang. Nggak berapa lama keinginan punya mobilnya muncul lagi. Walaupun secara keuangan saudara tahu saudara belum waktunya punya mobil, saudara paksakan punya mobil karena saudara kepingin punya mobil. Saudara beli mobil kredit. Uang mukanya aja susah bayarnya saudara-saudara. Bulanannya juga susah bayarnya. Saudara menderita karena cicilan bulanan mobil. Tiap kali saudara mengeluh cicilan bulanan ini, saya sebulan harus dapat segini baru bisa bayar cicilan mobil. Saudara mengeluh terus kan lama-lama Tuhan kasihan. Lalu terjadilah, tiba-tiba mobilnya ditabrak saudara-saudara. Mobilnya hancur, mobilnya hilang, tapi kreditnya selesai. Selama ini kan saudara bingung gimana caranya menyelesaikan kredit mobil cicilan bulanan berat. Tuhan selesaikan begitu saja, haleluya. Seharusnya saudara bersyukur. Karena sekarang jadi ringan hidup, nggak ada cicilan bulanan, ya kan saudara. Oh saudara punya keinginan begini, punya keinginan begitu, punya keinginan gitu. Seharusnya setiap peristiwa buruk yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa belajar. Kalau istilah saya, kalau sesuatu terjadi dalam hidup saya, peristiwa buruk terjadi dalam hidup saya nggak mau rugi saudara. Itu saya harus mendapat manfaat sebanyak-banyaknya. Yang membuat saya bisa membawa saudara kepada pengenalan akan Kristus sejauh ini adalah karena saya ngalamin peristiwa buruk 2 tahunan lalu. Dan di situ saya bergumul dengan Tuhan. Saya terus bergumul dengan Tuhan. Saya terus bergumul dengan Tuhan mencari kebenaran. Sampai saya bertemu dengan sang kebenaran. Yaitu Yesus Kristus sendiri. Ketika saya bertemu dengan sang kebenaran, saya bagikan kepada saudara, maka saudara hidup dalam kebenaran dan saudara menikmati hasilnya. Tetapi itu semua adalah hasil ketika Tuhan meremukkan aku dalam hidup saya. Dulu saya masih banyak keinginan, saya ingin sukses, ingin kaya, ingin terkenal, ingin ini, ingin itu. Ketika Tuhan mengatur situasi dan kondisinya, menghajar hidup saya, meremukkan aku saya, setelah keluar dari masa peremukan itu saudara-saudara, nggak ada keinginan lagi dalam hidup saya.
Saya nggak kepingin sukses lagi, saya nggak kepingin kaya lagi, saya nggak kepingin terkenal lagi, saya nggak kepingin apa-apa, saya cuma mau menyelesaikan pekerjaan Tuhan dalam hidup saya cuma mau menyelesaikan rencana Tuhan dalam hidup saya, dan saya cuma mau bertemu dengan Tuhan. Itu saja. Pak, hidup jadi nggak seru dong. Iya, saya sudah melewati masa-masa seru itu. Silakan saudara yang masih mau seru-seruan, lanjutkan. Karena orang Kristen suka seru-seruan kan? Ya, silakan lanjutkan kalau masih mau seru-seruan. Tapi saya dorong setiap saudara, kalau kejadian buruk terjadi dalam hidup saudara, percayalah, itu tidak akan terjadi kalau di luar kehendak Allah. Dan seringkali itu terjadi karena pengaturan Allah. Yang perlu saudara teliti, yang perlu saudara cari ketika peristiwa buruk terjadi adalah apa kehendak Tuhan bagi saya. Permasalahannya ketika saudara tidak suka menderita dan saudara selalu berkata penderitaan dari iblis, saudara akan terus lawan penderitaan. Saudara akan terus menghindari cawan. Tetapi Tuhan akan meremukan saudara sampai satu titik saudara menyadari ini kehendak Allah. Mengapa saya bisa cerita begini? Itulah pengalaman saya. Ketika peristiwa buruk terjadi, hal yang sangat tidak diinginkan, hal yang sangat menyakitkan terjadi dalam hidup saya. Saya bisa nangis setiap hari pada waktu itu, saudara-saudara. Berdoa di hadapan Tuhan, saya nangis di hadapan Tuhan tiap hari. Saya terus bergumul, saya terus bergumul, saya terus bergumul, saya terus melawan. Hai iblis, pergi. Saya tengking berkali-kali, saudara. Iblisnya nggak pergi-pergi. Sampai satu titik saya menyadari, kalau ini iblis, kalau saya tengking harusnya pergi. Betul saudara? Kalau iblis, kalau saya tengking harusnya pergi. Kan saya punya kuasa Kristus di dalam saya. Kalau iblis harusnya pergi, saya tengking. Kok saya tengking terus-menerus nggak pergi-pergi? Sampai saya menyadari, ini Tuhan. Dan saya menyerah. Pada waktu itu saya sempat komplain sana sini, Tuhan mengapa ini, mengapa ini, mengapa ini, mengapa ini, kan Tuhan tahu saya, kan Tuhan tahu isi hati saya, kan Tuhan tahu semuanya, mengapa Tuhan tidak turun tangan membela saya dan sebagainya dan sebagainya. Lalu datanglah Roh Kudus dan berfirman kepada saya, apakah tanah liat bisa berkata kepada pembentuknya, mengapa engkau membentuk aku seperti ini? Saya langsung tahu ayatnya Roma 9. Saya buka Alkitab saya dan saya baca dan saya fix dalam hati saya, ini bagian dari proses Tuhan dalam hidup saya. Ini bagian dari pembentukan Tuhan dalam hidup saya. Itu sebabnya terciptalah lagu, Kau pencunanku tanah liat, Kau membentuk dan aku dibentuk, menjadi apapun seperti Kau mau, dan aku tak berhak membantah. Kau Allah yang adil serta berdaulat, berhak memutuskan yang terbaik untukku, dan aku tak berhak mempertanyakan mengapa Kau bentuk aku seperti ini, karena Kau yang tahu segala yang terbaik bagiku. Ku percaya kasih-Mu, ku percaya setia-Mu, ku percaya jalan-Mu sempurna bagiku. Saudara percaya jalan Tuhan sempurna bagi kita? Nggak ada yang terjadi secara kebetulan dalam hidup kita. Semua yang terjadi dalam hidup kita pengaturan Tuhan. Ada tangan yang berkuasa yang mengaturnya. Ketika saudara ada di sini pada hari ini, dan saudara yang di rumah mendengar saya pada hari ini, itu juga tidak terjadi secara kebetulan. Tuhan yang mengaturnya. Artinya saudara membutuhkan firman ini. Dan artinya firman ini adalah firman Tuhan untuk saudara. Haleluya. Mari berdiri sama-sama. Boleh nyanyi Kau pencunanku tanah liat?
Kau penjunan ku tanah liat. Kau membentuk dan aku dibentuk menjadi apapun seperti kau mau, dan aku tak berhak membantah. Kau penjunan ku tanah liat. Kau penjunan ku tanah liat. Kau membentuk dan aku dibentuk menjadi apapun seperti kau mau, dan aku tak berhak membantah. Kau Allah yang adil, Kau Allah yang adil serta berdaulat, berhak memutuskan yang terbaik untukku, dan aku tak berhak mempertanyakan mengapa kau bentuk aku seperti ini, karena kau yang tahu segala yang terbaik bagiku. Ku percaya kasih-Mu, ku percaya kasih-Mu, ku percaya setia-Mu, ku percaya setia-Mu, ku percaya jalan-Mu, ku percaya jalan-Mu. Sempurna bagiku. Dari awal ya, Kau penjunan ku tanah liat. Kau penjunan ku tanah liat. Kau membentuk dan aku dibentuk menjadi apapun seperti Kau mau. Amin. Dan aku tak berhak membantah. Kau Allah yang adil serta berdaulat, berhak memutuskan yang terbaik untukku. Haleluya. Dan aku tak berhak mempertanyakan mengapa Kau bentuk aku seperti ini, yang tahu segala yang terbaik bagiku. Kau Allah yang adil, Kau Allah yang adil serta berdaulat, berhak memutuskan yang terbaik untukku, dan aku tak berhak mempertanyakan, aku tak berhak mempertanyakan mengapa Kau bentuk aku seperti ini, karena Kau yang tahu segala yang terbaik bagiku. Berhak memutuskan yang terbaik untukku, karena aku tak berhak mempertanyakan mengapa Kau bentuk aku seperti ini, karena Kau yang tahu segala yang terbaik bagi semua. Ku percaya kasih-Mu, ku percaya kasih-Mu, ku percaya setia-Mu, ku percaya jalan-Mu,
sempurna bagiku. Lagi katakan, ku percaya kasih-Mu. Ku percaya kasih-Mu. Ku percaya setia-Mu. Ku percaya jalan-Mu. Sempurna bagiku. Ku percaya jalan-Mu sempurna bagiku. Ku percaya jalan-Mu sempurna bagiku. Saudara, saya merasa ada di antara saudara yang selama ini mencari-cari jawaban atas sebuah pertanyaan atau atas beberapa pertanyaan dalam hati saudara. Dan hari ini Tuhan menjawab semua itu. Saya berdoa kalau saudara yang dijawab oleh Tuhan semua pertanyaan dalam batinmu selama ini yang terjawab. Saya berdoa supaya ini menjadi jawaban yang mutlak bagi saudara, yang bisa saudara bawa pulang. Dan selanjutnya engkau berjalan berdasarkan jawaban Tuhan ini. Haleluya, mari angkat tanganmu. Bapa dalam surga, aku membawa setiap jemaat Tuhan di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa di dalam nama Yesus, supaya setiap umat Tuhan di tempat ini Tuhan akan memilih jalan salib, akan memilih kehendak Allah untuk apapun dalam hidup mereka Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang rela menderita demi kehendak Allah, rela menyangkal diri, memikul salib untuk mengikut Kristus. Tuhan, jangan jadikan kami anak-anak gampang, anak-anak yang cuma mau berkat Tuhan, anak-anak yang cuma mau dikasihi Tuhan, disenangkan oleh Tuhan. Tapi tolong kami jadi anak-anak yang sejati dari Tuhan, anak-anak yang mau menerima ajaran Tuhan, anak-anak yang mau menerima sesahan Tuhan, anak-anak yang mau menerima pendisiplinan Tuhan, peramukan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berikan kami hati yang lembut, hati yang mudah diajar, hati yang mau berubah Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kami akan mengubahkan kami semakin serupa dengan Kristus, gambaran Allah. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau sedang bekerja dalam hati dan hidup kami. Oh haleluya, haleluya. Saya rasa Tuhan bekerja secara mendalam akan dalam hati beberapa orang di tempat ini dan beberapa orang yang ada di rumah. Bapak, aku berdoa di dalam nama Yesus, kerja lebih lagi, kerja lebih lagi, kerja lebih lagi dalam hidup mereka Tuhan. Bangkitkan dari tempat ini orang-orang Kristen sejati, pengikut-pengikut Kristus sejati. Amin. Yang bukan mau bersenang-senang saja mengikut Tuhan, tapi mau mengikuti jalan salib seperti Tuhan. Seperti Tuhan telah memikul salib dan mati tersalib, maka kami juga sudah mati tersalib dan sekarang mau memikul salib. Kami rela menderita demi kehendak Allah. Kami rela kehilangan semua kesenangan dunia ini demi bisa hidup dalam kehendak Allah. Hamba mohon meteraikan firman-Mu dalam hati dan hidup kami. Meteraikan secara khusus ya Tuhan. Biarlah kami terus mengingat ini Tuhan. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan dalam hidup kami. Kalau sesuatu terjadi, maka semua itu sudah ada dalam kehendak Allah. Tidak ada sesuatu pun bisa terjadi di luar kehendak Allah. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu, meteraikan anugerah-Mu bagi kami. Tolong kami untuk hidup berdasarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu, kami terima anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang ajaib dan mulia itu. Dan semua kita yang menerima firman dan anugerah-Nya, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Saya sungguh-sungguh berdoa dari tempat ini, Tuhan bangkitkan orang Kristen yang rela menderita demi bisa hidup dalam kehendak Allah.
bukan mengorbankan kehendak Allah demi bisa hidup senang-senang. Amin, saudara. Biarlah ini termeterai dalam hidup saudara. Selamat siang semuanya.